tentang kehidupan doa Daniel. Dan saya diberikan satu ayat hari ini dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kita akan membuka bagian ini, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Di dalam terjemahan lain dituliskan seperti ini. Ketika Daniel mengetahui bahwa surat perintah itu telah ditandatangani, ia masuk ke rumahnya yang jendela-jendela dalam kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan mengucap syukur kepada Allahnya, seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kerajaan dari Babel waktu itu di dalam pemerintahan Raja Darius, maka setidaknya ada 8 jabatan di dalam kerajaan Babel. Kita lihat secara singkat saja, yaitu yang pertama adalah komandan militer yang disebut sebagai prefek. Kemudian gubernur yang bertugas sebagai administrator sipil, kemudian penasehat, yaitu bicara tentang penasehat otoritas pemerintahan. Kemudian bendahara, administrator dana kerajaan, hakim. Kemudian hakim ini terbagi atas 2, seperti itu, administrator hukum, jadi kepala hakimnya, dan kemudian hakim yang memutuskan menurut hukum, jadi hakim pelaksana, seperti itu. Tetapi yang kemudian selanjutnya yang ke-7 adalah satrap. Nah, satrap ini menarik. Satrap ini kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, maka itu satrap, tuh, ayat yang kedua. Di mana 120 satrap itu dipilih yang menjadi perwakilan utama raja yang bertanggung jawab sebagai di dalam berbagai provinsi kerajaan yang dipimpin atau dikuasai oleh Raja Darius. Tetapi kemudian dari 120 ini muncul yang disebut sebagai administrator seluruh kerajaan. Nah, itu ada 3 orang dan salah satunya adalah Daniel. Jadi luar biasa, dari 8 jabatan ini, maka jabatan yang ke-7 dan jabatan yang ke-8 itu jabatan lingkar dalam, orang kepercayaan dari raja. Dan salah satunya adalah Daniel. Yang menjadi menarik adalah Daniel itu seorang dari 3 penanggung jawab atas 120 wakil raja atau satrap itu. Dan dia dari 3 itu adalah 1 orang yang terkemuka, yang lebih unggul daripada 2 rekannya lagi di dalam kaitan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kisahnya, yang menjadi latar belakang kenapa aturan 30 hari tidak boleh menyembah apapun selain sujud menyembah pada raja, itu muncul. Yaitu ketika kita lihat bahwa 120 orang ini, bahkan mungkin 2 orang yang sama-sama serekan pekerja dari Daniel itu, mereka melihat di dalam kisahnya, mereka lihat tidak ada hal yang kurang. Tidak ada hal yang bisa menjadi celah di dalam mengganggu atau pekerjaan yang dilakukan oleh Daniel, semuanya utuh, semuanya sempurna, tidak ada celah untuk bisa menjatuhkan Daniel di dalam posisinya sebagai penasehat daripada 120 orang ini. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa Daniel itu adalah orang yang setia. Daniel itu adalah seorang yang berintegritas tinggi di dalam pekerjaannya. Sehingga tidak ada celah sedikit pun ketika orang melihat apa yang dilakukan oleh Daniel, menjadi tanggung jawab yang diberikan pada Daniel, yang bisa menjatuhkan Daniel. Dia begitu setia dan berintegritas. Tetapi mereka lihat sesuatu yang menarik. Bukankah itu kan yang menjadi masalah di dalam pekerjaan biasa yang kita hadapi? Persaingan, kemudian konflik, saling menjatuhkan. Tetapi kemudian orang seringkali menemukan celah. Tetapi Daniel ini tidak. Tetapi mereka berkata bahwa kita nggak bisa temukan apapun selain daripada ibadahnya, kesetiaan ibadahnya kepada Tuhan. Dari titik ini saja orang menilai itu.
apa yang dilakukan oleh Daniel di dalam kehidupan spiritualitasnya. Dan mereka melihat itulah yang bisa menjadi titik celah mereka menjatuhkan Daniel. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka raja mengeluarkan perintah. Perintahnya apa? Perintahnya adalah bahwa barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, kepada Darius, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ada perintah, ada konsekuensi, dan konsekuensi yang jelas, gua singa. Yang menjadi menarik gini, perintah itu tidak bisa dicabut. Jadi perintah itu mereka ingatkan ya. Jadi Darius itu punya sebuah pemikiran untuk menolong Daniel tuh. Tapi dia tahu perintah itu tidak bisa untuk dicabut. Kenapa? Bahkan oleh raja sendiri yang mengeluarkan perintah. Karena raja itu dianggap ketika dia mengeluarkan perintah, sebuah ketetapan, dia sedang menyuarakan akan perkataan daripada dewa. Sehingga perkataan dewa itu tidak pernah salah. Sehingga ketika dia ingin, tetapi kemudian orang-orang itu ingatkan, ingat loh, bahwa kamu mengeluarkan perintah, tetapi bukan kamu sendiri, tetapi kamu dikendalikan oleh dewa yang kita sembah untuk mengeluarkan perintah itu. Dan itulah yang menjadi sebuah aturan yang akhirnya tidak bisa untuk dihindari. Menjadi menarik adalah ayat yang ke-11 dikatakan ketika Daniel tahu perintah itu. Bapak Ibu, kalau jadi Daniel, kalau udah ada ketetapan, ada aturan, ada konsekuensi, kira-kira kita akan melakukan apa? Maka saya pikir-pikir setidaknya ada pilihan yang bisa diambil Daniel. Setidaknya ada 5 deh. Yang pertama, patuhi undang-undang yang baru. Ya udahlah, dibanding masuk gua singa gitu ya. Gua singa masuk kan berarti kan nggak mungkin ngobrol sama singa kan. Tapi pasti ya diterkam singa. Ya udah 30 hari tengkurap dulu dah, nggak perlu lakukan penyembahan dulu, patuhi undang-undang yang baru. Itu bisa kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, meminta raja untuk mengubah atau mencabut undang-undang tersebut. Itu kemungkinan. Tapi kita tahu tadi nggak mungkin. Jadi ketika dikatakan di dalam terjemahan yang lain tadi, kalau sudah ditandatangani dan Daniel, ya udah dia masuk ke rumahnya. Ketiga, berhenti berdoa sama sekali, tidak membuat permohonan selama 30 hari. Dari Daniel yang 3 hari, sehari 3 kali berdoa, menghadap ke Yerusalem, ada peraturan itu, kemudian ya udahlah berhenti berdoa sama sekali. Yang keempat, batasi doanya pada ucapan syukur dan pujian. Cukup sisihkan permohonan selama 30 hari. Ya udahlah doa dalam hati gitu ya, kalau bahasa kita sekarang. Tetapi kemudian yang kelima, cukup terus berdoa secara pribadi. Bapak Ibu, bisa jadi 5 pilihan ini diperadabkan kepada Daniel untuk situasi supaya Daniel aman. Situasi supaya Daniel tidak masuk ke gua singa. Situasi supaya Daniel ya udah tetap bertahan di dalam jabatannya. Tetapi kita bisa lihat di dalam bagian itu, seakan-akan bagian yang tidak ada sedikit pun kegentaran dalam diri Daniel. Dikatakan dia pergi ketika sudah tahu ditandatangani, dia pergi ke rumah, dia naik ke tingkap rumahnya, di mana jendela itu terbuka, dia berdoa seperti biasa, dan Alkitab katakan tidak ada pengurangan kebiasaan sebelum perintah itu dan sesudah perintah itu dibuat. Sama, 3 kali sehari dia berdoa. Saya pikir ketika lihat ayat yang ke-11, saya pikir ada jeda waktu tuh antara Daniel keluar perintah itu dan kemudian Daniel ketahuan ditangkap. Ada beberapa hari, kenapa? Karena dikatakan di sana 3 hari sekali, dalam 1 hari 3 kali dia berdoa seperti biasa. Jadi ada range waktu di situ untuk Daniel terus menerus berdoa dan tidak ada sedikit pun dia berpikir dengan 5 pilihan ini. Dia tetap berdoa,
dia tetap mengucap syukur, dia tetap di dalam fokusnya berdoa, mengajukan permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka dikatakan bahwa Daniel itu secara konsisten berdoa ke arah Yerusalem 3 kali sehari selama bertahun-tahun. Dipercaya lebih dari 50 tahun keberadaannya di Babel. Kota Yerusalem itu tidak hanya melambangkan harapan orang Yahudi, karena kita tahu mereka kan di pembuangan, tetapi juga tempat di mana Tuhan bertemu dengan mereka dan mendengar doa mereka. Itulah yang dilakukan oleh Daniel terus-menerus dalam hidupnya. Sehingga ketika dia menerima perintah 30 hari, bagi dia itu sesuatu yang tidak bisa mengalahkan perjalanan pengalaman hidupnya berdoa kepada Tuhan. Karena itu kita bisa katakan Daniel memiliki kebiasaan seumur hidup untuk berdoa ke arah Yerusalem 3 kali sehari. Salah satu sumber kekuatan Daniel ialah bertemu dengan Tuhan. Saya bisa gambarkan bertemu dengan Tuhan sesering ia makan. Saya gunakan kalimat ini. Waktu doa kita perlu sebanyak waktu makan kita. Bapak Ibu sehari atau teman-teman sehari makan berapa kali? 5 kali mungkin ya. Kalau yang diet ya 2 kali lah ya. Kalau lebih ekstrim diet lagi 1 kali dah. Waktu doa kita perlu sebanyak waktu makan kita. Waktu makan kita perlu sebanyak waktu doa kita. Ada orang punya prinsip gini, tidak makan sebelum berdoa. Mungkin kita katakan, iyalah ya saya sebelum makan ya saya berdoa. No, bukan konsep itu. Tapi konsepnya adalah ketika kita perlu makanan secara fisik, kita perlu kehidupan untuk tubuh kita fisik, kita perlu juga hal-hal yang spiritual. Dan itu terjadi di dalam kehidupan doa kita. Bapak Ibu, Daniel tidak menyangkal Tuhan dengan berdoa kepada raja. Dia tidak berdoa atau berdoa dengan bersembunyi, tetapi dia tetap setia berdoa seperti biasa meski menghadapi pencobaan yang besar. Daniel tetap setia kepada Tuhan. Daniel tidak berkompromi sedikit pun terhadap masalah yang dia sedang hadapi. Kekuatan menanti Tuhan berasal dari pemahaman bahwa Tuhan benar-benar memegang kendali di dalam hidupnya. Kalau kita ingat peristiwa Daniel di Gua Singa, maka peristiwa di Daniel pasal yang ketiga itu kan mendahului. Kalau Daniel di Gua Singa itu kan pasal 6. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu di pasal 3. Perapian yang menyala-nyala itu. Jadi pernah ada pengalaman. Teman-teman Daniel diselamatkan oleh Tuhan dari perapian. Muncul. Sekarang Daniel nih. Waktu itu Daniel belum muncul gitu ya. Belum tidak masuk di situ. Tetapi kemudian muncul Daniel di pasal yang ke-6 dengan tantangannya. Dia tahu bahwa Tuhan benar-benar memegang kendali dalam hidupnya. Sehingga ketika kita melihat Daniel pasal 6 memberi kita contoh tentang seorang pria memiliki sarana pendukung yang tidak terlihat. Sumber spiritual yang memberi tujuan pada hidupnya, membentuk perilakunya, dan menopangnya di dalam kesulitan. Sehingga saya bisa katakan gini, mutiara tetaplah mutiara, sekalipun mutiara dibenamkan dalam lumpur. Orang percaya tetaplah orang percaya, sekalipun diperhadapkan pada berbagai tekanan dan ancaman, tapi tetap berpegang pada Tuhan. Refleksi teologis untuk kita. Apakah anak Tuhan mementingkan berdoa? Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, bisa jawab dalam hati, apakah anak Tuhan mementingkan berdoa? Saya katakan iya. Saat menghadapi masalah, kita lebih banyak berdoa tuh.
dan berdoanya lebih sungguh-sungguh tuh. Yang kedua, saat menghadapi kesuksesan, kita juga lebih banyak berdoa. Tapi ketika situasi rutin gitu ya, situasi hidup rasanya B aja, kalau anak-anak zaman sekarang itu bilang, gimana kondisinya B aja, biasa aja. Maka intensitas berdoa itu ya sekedar ya berdoa, tanpa sebuah relasi dan ikatan kepada Tuhan. Salah tidak? Enggak juga sih. Bagi saya dibanding kita ada masalah kita nggak doa kan lebih jatuh lagi ya. Dibanding kita mengalami kesuksesan tapi kita nggak berdoa kan lebih masalah lagi. Itu lebih baik. Tapi jangan berhenti pada itu. Refleksi teologis yang kedua. Apakah saat kita setia berdoa maka masalah otomatis selesai? Nah, ini seringkali diajarkan oleh beberapa orang. Doalah gitu ya. Ada masalah, doalah. Pasti selesai. Iya, ada benarnya lah ya, karena kita punya, misalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu punya pengalaman itu. Mereka berdoa, Tuhan tolong, keluar dari perapian yang menyala-nyala, masalah selesai. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Daniel, apa yang terjadi pada Daniel, saya katakan gini, saya tidak katakan tidak ya. Tetapi saya katakan tidak selalu. Daniel tetap berdoa. Dia tahu perintah itu dan dia tetap berdoa. Dan dia tetap dimasukkan dalam gua singa. Orang ketika baca ini mungkin katakan, loh harusnya kan Tuhan tolong deh ya. Kayak peristiwa-peristiwa di dalam PL itu beberapa misalkan dikepung sama pasukan, terus pasukan itu dibutakan, gak bisa ketemu gagang pintu untuk masuk. Tapi Daniel enggak, makanya saya katakan tidak selalu. Ada kisah-kisah itu, tetapi tidak selalu. Ketika berdoa, selalu Tuhan jawab, selalu masalah itu selesai. Tetapi Daniel berdoa, dia ketahuan, ditangkap ketika dia lagi berdoa. Dia tetap dimasukkan dalam gua singa. Dan singa itu tidak dikatakan singa itu jinak. Tidak dikatakan singa itu baik-baik aja. Tidak dikatakan singa itu menyambut Daniel dengan ramah. Tidak dikatakan bahwa singa itu adalah singa yang tenang. Bahkan Raja Darius pun khawatir ketika lewat malam dan dia cepat-cepat menuju ke pintu gua singa itu dan memanggil. Singa itu masalah. Singa itu bisa menerkam Daniel kapanpun ketika dia masuk. Buktinya apa? Buktinya ketika peristiwa itu terjadi dan orang-orang itu dimasukkan, selesai itu hidup mereka. Dan kata lain, singa itu bukan jinak. Dia itu adalah singa-singa yang liar, yang siap menerkam Daniel. Dia masuk di situ. Kalau dikatakan apakah Daniel percaya bahwa dia lolos dari gua singa, saya pikir tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi dia jalani itu. Karena itu Bapak Ibu, saat masalah dihadapi sebagai konsekuensi ketaatan, tapi Allah tidak meninggalkan. Daniel berdoa, dia tidak keluar dari masalah, dia masuk ke dalam masalah, tetapi ketika dia ada di dalam masalah, karena kesetiaannya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Kalau kita lihat semuanya ini, maka kita akan kagum tentang betapa luar biasanya doa itu. Tetapi saya memaparkan tentang sebuah fakta. Faktanya apa? Faktanya doa adalah sumber daya Kristen yang paling diremehkan.
beberapa kisah di dalam Alkitab muncul orang-orang pendoa. Beberapa peristiwa dalam Alkitab menceritakan tentang para pendoa. Bahkan Kristus pun pendoa. Tetapi sayangnya, doa adalah sumber daya Kristen yang paling diremehkan. Kalau KKR, orang banyak datang. Apalagi KKR kesembuhan tuh ya. Banyak datang. Saya pernah pengalaman, saya cerita sama remaja. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ke mall, ketika kami turun dari lift, tiba-tiba seorang ibu dengan anaknya yang bukan agama Kristen kemudian bertanya, di mana ada kegiatan ibadah yang bisa menyembuhkan? Banyak orang mencari itu. Tetapi ketika bicara tentang kebaktian doa deh, seberapa orang berantusias untuk itu? Ketika dengar khotbah-khotbah yang bagus, orang antusias untuk dengar. Setengah jam, 1 jam. Bahkan mungkin ada pengkhotbah yang 1,5 jam. Dengan setia mendengar. Tetapi ketika diajak berdoa, tidak dilakukan. Karena itu diagnosa saya seperti ini. Dari analisa ini, maka saya mendiagnosa seperti ini. Apakah benar bahwa doa itu adalah sesuatu yang paling diremehkan? Yang pertama, seberapa sering kita berdoa setiap hari? Kalau sesuatu itu tidak diremehkan, kan kita pasti sering ya. Buktinya misalkan seberapa sering kita minum air tiap hari. Kita katakan, iya sering sih, mungkin 1 hari 1 liter lebih gitu ya. Kenapa? Karena kita anggap itu penting dan kita minum. Nah, pertanyaan yang sama, saya coba mendiagnosa, benarkah doa itu paling diremehkan? Seberapa sering kita berdoa setiap hari? Kalau anak sekolah minggu itu ditanya, mereka akan jawab 5 kali loh gitu ya. Bangun tidur, makan 3 kali, mau tidur. Ya kan gitu. Tapi di luar itu, seberapa sering kita berdoa? Anak-anak sekolah minggu diajarkan doanya seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lalu apakah kalau tidak lipat tangan, tutup mata, kita nggak bisa berdoa? Tidak sah berdoanya. Kita lagi nyetir, bisa nggak berdoa? Bisa. Perlu tutup mata, lipat tangan, nabrak. Gitu. Bisa berdoa. Kenapa? Karena doa itu bicara tentang relasi dengan Tuhan. Jadi seberapa sering kita berdoa setiap hari? Itu menunjukkan seberapa kita tidak meremehkan atau meremehkan tentang doa. Yang kedua, berapa kali kita ikut dalam pertemuan doa komunal? Kalau yang nomor 1 tadi pribadi ya, doa secara pribadi. Yang kedua, berapa kali kita ikut dalam pertemuan doa komunal? 2022 udah lewat, 365 hari. Berarti kalau hari Rabunya berapa kali itu hitungannya? Ya 4 kali 12 lah ya. Jadi berapa sih? 48 minggu. Dalam 48 minggu, berapa kali kita ikut dalam pertemuan doa komunal? Kebaktian doa dah konkretnya. Karena di gereja kita itu kebaktian doa, poin doa komunal. Berapa kali? Sepanjang kita jadi orang Kristen, berapa kali kita ikut pertemuan doa komunal? Dua diagnosa ini bisa menjawab kalimat di atas, slide sebelumnya.
Slide sebelumnya bisa, Maxi. Slide sebelumnya. Belum, di atasnya, maksudnya yang sebelum slide tadi. Oke. Dua diagnosa di atas bisa menjadi sebuah kebenaran tentang statement ini. Bahwa doa adalah sumber daya Kristen yang paling diremehkan. Kalau kita tidak sering berdoa setiap hari, kalau kita jarang ikut pertemuan doa secara komunal. Karena itu akhirnya saya ingin tutup dengan kalimat ini. Anda perlu disiplin mengatur waktu berdoa. Kenapa Daniel bisa menjadi teladan di dalam kehidupan doa? Karena dia disiplin mengatur waktu doanya di dalam hidupnya. Tuhan tolong kita. Kita berdoa. Kami tahu Allah tidak melihat jumlah berapa banyak orang berdoa. Tidak sebatas itu. Tetapi kami tahu Allah memanggil kami menjadi orang-orang pendoa, berelasi dengan Tuhan secara pribadi, secara komunal. Karena kami tahu ketika kami berdoa, maka sesungguhnya kami sedang berelasi, berkomunikasi, berdialog dengan Allah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.